Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat FIM 25 ataupun sobat-sobat dari FIM angkatan sebelumnya ya. Juga sobat-sobat yang belum bergabung FIM, semua yang ikut dalam acara ini saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa. Sobat-sobat malam ini berkumpul ya walaupun lewat Zoom untuk mendiskusikan tema yang tidak lazim. Kenapa? Because it's not about career. Ini tentang memberi sesuatu, tentang kontribusi, tentang menjadi berdampak. Dan inilah area kita. Area anak-anak muda itu adalah area-area aksi dan mencipta dampak sebanyak-banyaknya. Makanya kita nyambung. Walaupun saya belum ikut FIM ya, sempat beberapa kali ngisi di beberapa forum FIM, tapi saya sendiri tidak mengenal lebih dalam bagaimana agenda FIM. Saya hanya mengenalnya melalui alumni-alumninya. Dan saya tidak butuh untuk tahu isi FIM. Saya hanya butuh tahu bahwa alumni-alumninya adalah orang-orang yang luar biasa. Dari situ saya tahu tentang FIM. Tidak harus saya membaca kurikulum silabusnya untuk tahu luar biasanya anak-anak FIM ini. Makanya saya sangat antusias untuk berbagi gagasan dengan sobat-sobat FIM angkatan 25 ataupun angkatan yang lain. Sobat-sobat, apa yang sedang Anda lakukan tentang action plan itu adalah sebuah kebutuhan zaman. Karena kita tidak kekurangan orang-orang yang berniat baik, tapi kekurangan orang-orang yang konkret merealisasikan niat baiknya. Bahkan saya akan berbicara nanti di poin akhir tentang kita juga tidak kekurangan orang yang beraksi dan juga konkret menciptakan dampak, tapi kita kurang orang-orang yang strategis menciptakan dampak. Oleh karena itu, di Elite Circle kami ini membangun gerakan di mana anak-anak muda itu memiliki mimpi yang super besar, big dream. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan karir. Tidak ada hubungannya dengan capaian-capaian duniawi kita atau award yang sedang menanti kita di panggung penghargaan. Enggak, itu terlalu remeh, terlalu cetek untuk ukuran kita anak-anak muda yang visioner. Nah, karena saya membangun gerakan yang basisnya itu dengan filosofi Islam, maka saya akan berbicara dengan perspektif Islam ya. Sebagai narasumber muslim juga, saya ingin berbicara tentang cita-cita bagi seorang muslim itu kayak gimana sih. Nabi Muhammad itu mengajarkan satu kaidah. Kaidah inilah yang menjadi fondasi. Orang yang jenius, kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang jenius adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. It's very simple. Orang jenius adalah orang yang mikirin akhirat. Orang yang tidak berpikir akhirat, mau ngomong apapun, is not genius. Is not smart man. Orang-orang yang berpikir tentang akhirat itulah orang-orang jenius. Dan nanti keniscayaan di akhirat kita akan dikumpulkan di sebuah padang yang sangat besar, disebutnya padang mahsyar, di mana matahari sangat dekat, lalu manusia berkumpul dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, yang jumlahnya entah berapa puluh, ratus, atau miliar, atau berapa triliun. Kita tidak tahu. Jumlah manusia yang hadir, yang ada hari ini, andaikan dikumpulkan ada 8 miliar ya. 8 miliar, andaikan satu orang itu 1 detik, dan kita antrian nomor 8 miliar, bisa 200 tahun lebih kita menunggu. Kalau kita antrian nomor 8 miliar. Selama itulah kita akan menunggu di padang mahsyar. Ada satu orang yang dihisab 100 tahun, ada yang dihisab 1000 tahun kayak Nabi Adam. Ada yang dihisab 180 tahun seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua detik-detik usia kita akan dihisab. Dan saat itu kita telanjang tanpa ada perlindungan apapun. Matahari begitu dekat, kita berkeringat. Satu demi satu akan dipanggil. This is the real exam. Ujian hakiki itu di hari tersebut. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang hakiki, yang pasti akan terjadi. Terserah kita percaya atau nggak percaya, yang jelas itu akan terjadi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, hari yang akan kita hadapi. Maka orang yang cerdas, kata Rasul, adalah orang yang mempersiapkan di hari tersebut. Nah, ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dihisab. Allah akan bertanya tentang apapun yang kita lakukan. Diawali dengan hal yang paling basic. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Dan apa agama kamu? Beres itu, 3 checklist hijau, selamat, batas minimal. Akan ditanya lagi sholat kita, zakat kita, bayar nggak setiap tahun zakat fitrah? Puasa kita bolong-bolong enggak?
Dari usia kita balik 10 tahun sampai usia 70 tahun, 60 kali kita puasa Ramadan bolong-bolong enggak. Punya uang tapi enggak pernah daftar haji dan niat dilaksanakan enggak. Tapi setelah itu beres, enggak selesai pertanyaannya hanya di ibadah-ibadah mahdhah. Akan dilanjut hisab itu dan kita punya sebuah kebutuhan, sobat-sobat. Kebutuhannya adalah rasio antara nikmat Allah yang diberikan di dunia terlalu banyak, dosa kita yang terlalu menggunung, dan harapan kita yang terlalu tinggi ingin dapat surga. Itu nggak matching. Sekali lagi saya katakan, nikmat Allah, nikmat mata, nikmat jantung, nikmat kehidupan, dikomparasikan dengan seluruh dosa kita, lalu kita inginkan surga yang paling tinggi, itu nggak nyambung, nggak matching. Makanya kalau kita menjalankan seluruh amal soleh biasa, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari mulai balik sampai hari akhir kematian kita, sebetulnya tidak cukup hanya untuk membayar 1 atau 2 poin nikmat Allah bagi hidup kita di dunia, apalagi ingin membeli surga, nggak cukup. Maka seorang muslim harus cerdas. Gimana caranya kita mengkompensasi waktu hidup kita yang terbatas, amal kita yang kecil, harapan kita yang sangat tinggi, padahal dosa kita yang terlalu banyak. Gimana caranya? Itulah konsep yang namanya rencana kontribusi unggulan. Di depan Allah itu kita perlu menjawab satu pertanyaan. Ketika Allah bertanya kepada kita, "Wahai fulan, apa yang kamu lakukan ketika di dunia? Apa amal terbesar yang kamu cetak untuk umat manusia?" Lalu ada orang-orang yang akan berkata kayak gini. Ditanya misalnya Muhammad bin Idris, dia akan bilang, "Ya Allah, waktu saya hidup di dunia, saya merumuskan sebuah ilmu baru yang menjadi fondasi pengetahuan umat Islam berabad-abad, yang saya rumuskan dalam sebuah buku judulnya Ar-Risalah. Itulah cikal bakal ilmu usul fikih yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Sampai hari ini pahala beliau masih tetap dialirkan oleh Allah ketika kita membaca usul fikih dan baca buku-buku fikih." Ada juga orang nanti yang ketika ditanya oleh Allah, "Apa yang kamu lakukan di dunia?" Dia akan mengatakan gini, "Waktu saya di dunia, saya berkeliling berbagai negeri, berbagai kota untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Saya klasifikasi, saya kodifikasi, dan saya koleksi dalam sebuah serial besar yang namanya Jami'us Sahih Al-Bukhari." Itu yang akan dikatakan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari alias Imam Bukhari. Lalu akan ada juga orang yang ditanya dan dia akan bilang gini, "Ya Allah, waktu saya di dunia, saya menerbitkan makalah-makalah, artikel-artikel, bikin surat kabar, lalu juga mengajarkan tentang visi Islam, mengajarkan akhlak, membangun sekolah, dan membangkitkan semangat kemerdekaan, sehingga anak-anak sebangsa saya mengerti ajaran Islam dan semangat memperjuangkan kemerdekaan. Karya-karya saya itulah yang masih tetap dibaca 100 tahun setelah saya meninggal. Bahkan ada anak-anak muda yang memfilmkan karya-karya saya." Dia akan mengatakan itu. Hasil dari amal-amalnya. Itu yang akan dikatakan oleh Buya Hamka. Tiap orang akan mengatakan satu amalan terbesar, yang amalan ini pahalanya mengalir terus walaupun usia kita sudah ditutup. Itulah yang namanya kontribusi unggulan. Tapi kontribusi unggulan ini tidak dilaporkan di depan podcast. Tidak melulu kita dapat penghargaan, award dari pemerintah, dari kementerian atau lembaga internasional. Ini adalah personal khusus, rencana yang akan kita ceritakan di depan Tuhan kita. Itulah kontribusi tertinggi seorang muslim. Ketika seorang muslim bisa merumuskan apa kontribusi yang akan dia laporkan di depan Allah, maka dia akan memiliki satu guideline dalam hidup. Karena ini unggulan sifatnya, maka Anda tidak melaporkan hal-hal yang remeh-temeh, hal yang kecil. "Ya Allah, waktu saya di dunia, saya mengajarkan Iqra bagi 10 orang," terlalu kecil itu. Tapi saya menciptakan sebuah sistem pendidikan Quran yang mencetak 1 juta kader selama 30 tahun hidup saya. Itu baru besar. Anda tidak akan mengatakan di depan Allah, "Ya Allah, waktu saya di dunia, saya pernah ikut kepanitiaan dalam acara taklim." Enggak. Tapi saya menciptakan sebuah organisasi yang melahirkan banyak aktivis, dan organisasi ini bisa secara kuantitas menggerakkan 10.000 majelis taklim dalam 50 tahun terakhir. Itu baru karya besar. Ada orang-orang yang berkarya besar seperti Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Napoleon, untuk misinya pribadi,
untuk ambisi dunianya. Sedangkan bagi seorang muslim, dia akan merencanakan sebuah program besar, action plan yang great, yang paling tinggi di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa merumuskan itu, itulah yang akan menjadi life goal di dunia. Otomatis karena ini unggulan, pasti mimpinya gede. Tidak mungkin ecek-ecek, tidak mungkin yang kecil, tidak mungkin yang sepele, apalagi yang gimmick. Maka bagi semua member EC, kami mengajarkan hal itu. Sehingga seluruh member EC itu selalu punya pikiran gimana saya merumuskan RKU. Ada yang sudah punya, ada yang sedang berproses. Tapi tidak ada member EC yang dibiarkan bermimpi kecil. Kalaupun mereka belum menemukan RKU, mereka akan merasa bersalah dan merasa saya belum menemu nih, saya harus nyari, saya harus menemukannya, saya harus menggalinya. Dia harus menemukannya. Karena itulah fondasi bagi Elite Circle yang diajarkan dalam 10 sesi itu. Di sesi keduanya kita mengajarkan bagaimana memiliki kontribusi unggulan. Oke, satu poin ya. Sekarang kontribusi unggulan seperti apa yang perlu kita kejar sebagai anak-anak muda. Amal-amal itu ada levelnya. Ada levelnya. Salat sekali 1 pahala. Berjamaah 27 pahala. Menciptakan sistem yang membuat 1 juta orang salat berjamaah 27 juta pahala sekali salat. 5 kali salat kali 5. 365 kali salat kali 365 dalam setahun. 1 juta kali 5 kali 365. Dalam 10 tahun dikalikan. Itulah kalkulasi pahalanya. Yang kata Nabi, kalkulasinya adalah man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, falahu ajruha, maka dia akan dapat pahala. Wa ajru man amila biha. Dan dia juga akan dapat pahala semua orang yang mengikutinya. Min ghairi an yunqas min ujurihim syai'. Tanpa pahala orang yang mengikuti itu, pahala follower itu enggak dikurangi juga, hanya diduplikasi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menginisiasinya. Maka itulah mindset yang dibangun oleh Elite Circle bagi para pesertanya, bagi member-membernya, sehingga seorang muslim eliters selalu berpikir dalam skala efisiensi dan great impact. Maka bagi member-member Elite Circle itu tidak diajarkan untuk ayo kita bikin action plan dan bergerak, no. Diajarkan untuk bergerak yang paling berdampak. Kalau ada 10 action plan, dia akan memilih yang paling berdampak, yang paling impactful, yang jangka panjang, yang lintas generasi, lintas abad kalau bisa. Tapi kan itu jauh halu, mengawang-awang. Iya, memang mengawang dan halu bagi yang tidak punya strategi. Tapi kita tidak hanya mengajarkan RKU, kita mengajarkan strategi implementasi mimpi yang seperti mustahil itu. Justru indikator sebuah RKU benar adalah ketika kita memimpikan sesuatu dan kira-kira ketika kita membayangkannya itu seperti mustahil, berat sekali dicapainya dan butuh waktu yang panjang, berarti RKU-nya benar. Kalau RKU rencana kontribusi unggulannya sepele, mudah, gampang, usia 30-40 tahun tercapai, berarti bukan RKU. Itu hanya rencana kontribusi biasa. Maka sobat-sobat, ketika sobat-sobat ini merancang action plan yang which is very good di FIM, itu perlu disentuh dengan perspektif ini. Gimana saya menciptakan action plan yang berdampak lintas generasi. Ada orang-orang seperti kita kok, punya nyawa, punya hidung, punya rambut, punya capek, punya lelah, punya ngantuk, tapi punya dampak berabad-abad. Sama kayak kita, mereka manusia punya 24 jam dan mereka tidak punya internet, kita punya internet. Ada orang-orang yang seperti itu, berdampak. Sampai hari ini dampak mereka masih terasa. Karya-karya mereka masih bertengger di toko-toko buku. Sistem yang mereka ciptakan masih diadopsi sampai sekarang. Bahkan produk, karya, bentuk, barang masih dipakai sampai sekarang. Nah, sobat-sobat, di film ini saya kira perlu mulai mengarah mencetak kontribusi yang seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, banyak polanya saya ajarkan di Elite Circle. Bagaimana merancang RKU dan membidik amal-amal atau karya-karya yang memang berdampak. Tapi saran saya terakhir gini aja. Ketika Anda menciptakan amal, karya, kontribusi yang berdampak, mulailah berpikir dalam skala industrial, disebutnya industrial scale. Kalau Anda ingin bikin satu produk yang bagus, taruhlah apa ya? Di dekat saya ini nih misalnya. Nah, ini nih. Ini adalah sebuah lensa, oke? Lensa ini bisa dibikin oleh satu orang pengrajin ahli itu. Bagus, berkualitas. Tapi satu, amal soleh nggak? Amal soleh itu. Tapi orang yang berpikir dalam skala industri, dia perlu mencetak kualitas ini dalam skala 10.000 item di waktu yang sama. Nah, orang yang ingin berdampak perlu menciptakan sebuah sistem
saya ingin bikin action plan untuk anak-anak didik di kampung. Gimana caranya saya mencetak 1000 aktivis yang akan mencetak anak-anak didik di kampung. Maka dia akan berdampak bagi 1000 aksi. Bukan hanya satu kampung. Itu contoh action plan. Saya ingin bikin lembaga donasi seperti Kita Bisa, sehingga saya bisa berkontribusi membantu banyak orang. Oke, this one organization. Gimana kalau Anda menciptakan sebuah sistem mencetak generasi atau mendidik 100 orang yang memiliki visi ekonomi pengusaha dan menciptakan lembaga donasi? Semua pahala mereka akan ke Anda semua. Saya punya action plan. Saya ingin bikin edukasi tentang bagaimana pentingnya hidup sehat. One action plan. Tapi orang yang berpikir dalam skala RKU, dia akan menciptakan sistem bagaimana misalnya saya membuat sebuah produk berupa film yang mengedukasi tentang pentingnya gizi bagi seluruh dunia. Saya akan membuat kategori segmentasi konten-konten untuk level anak-anak kecil SD, konten-konten untuk remaja, konten-konten untuk orang tua, bahkan untuk lansia yang bisa diakses siapapun. Satu videonya terakses oleh jutaan orang, in English, in Arabic, dalam berbagai bahasa. Itu skala RKU. Jadi bagi seorang anak muda yang sudah kita ajarkan di Early Circle itu, sudah bukan zamannya lagi memilih amal-amal yang baik, tapi the best amal. Bukan zaman yang lagi belajar ilmu-ilmu, belajar bahasa asing, baca buku, itu terlalu sepele. Kami mengajarkan bagaimana ketika Anda belajar, you choose the best science, best knowledge from the best teacher. Karena waktu kita pendek, terbatas, sedangkan mimpi kita tinggi, surga. Kapasitas kita terbatas, dan juga kita punya keterbatasan waktu, tenaga, bahkan keterbatasan usia kita. Jadi kita mengkompensasi semua keterbatasan ini dengan memilih amal-amal terbaik yang kami sebut dengan istilah rencana kontribusi unggulan. Selamat mencarinya dan selamat berdinamika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama. Terima kasih.